Tangkihul. Kelihatan di juga. Al-Fatihah. بنية الله يتوب علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى ثواب العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا ومولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم جعفر إبراهيم بن عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنت أبي مدرس أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, jemaah majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya cukup banyak, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul, melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 17
Masih pembahasan tentang fadilatul azan, ya, keutamaan azan. Halaman 13. Ada halaman 13 ya. Halaman 17 sih. Iya. Salah satu nih. Ke atasnya. Kalau sallallahu alaihi wasallam salah satu. Oh iya, azan ada atasnya berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan, ya, ataupun fadilah daripada azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana khamsa salawat, ya, imanan ay tasdiqan bi annal adzan min umuris syari'ah wa ihtisaban ay talaban lil ajri min Allah ta'ala ghufira lahu bil bina'i lil maf'ul ma taqaddama min dhanbihi ay min as-saghair. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah bi isnadin dha'ifin wal khams sadiqatun bi an takuna min yawmin wa lailatin aw min ayyamin. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adzana khamsa salawat, ya, barang siapa yang melakukan azan atau berazan, ya, untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu." Jadi azan yang dimaksud di sini adalah saat dia mengumandangkan azan untuk ngapain? Sholat yang 5 waktu, ya, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya, ya. Kita kan sehari semalam berapa waktu kita buka? 5 waktu, ya. Nah, ini ketika ada orang yang dia itu, ya, mengumandangkan azan dalam rangka untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, imanan, ya, didasari dengan apa? Adanya keimanan, ay tasdiqan, ya, yaitu dia membenarkan bi annal adzan min umur syariah. Ya, yang dimaksud dengan iman di sini, dia itu meyakini bahwasanya azan itu merupakan perkara atau urusan, ya, yang sifatnya syariat, ya, atau sesuatu yang diperintahkan, ya, atau dianjurkan. Jadi syariat itu artinya apa? Sesuai dengan anjuran, ya, atau diperintahkan. Artinya perintah yang dari Nabi, berarti apa? Sunnah, ya. Kan perintah ada 2, ada perintah Allah, ada perintah Rasul. Perintah Allah namanya wajib, perintah Rasul namanya sunnah. Ya, nah, perintah azan ini merupakan min umur syariah, ya, dari perkara-perkara syariat, artinya perintah yang memang dianjurkan, ya, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ketika orang itu melakukan azan, ya, dan dia meyakini atau membenarkan bahwasanya azan itu merupakan perkara-perkara syariah, bukan hanya itu, wahtisaban, ya, dan dia itu ay talabanil ajri min Allah Ta'ala, dia mengharap, tapi harapan yang dia inginkan itu apa? Ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap yang lainnya, ya.
Jadi kan kita kalau kita ingin melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah yang lain pasti dapat. Ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu karena sesuatu hal yang lain bukan karena Allah, belum tentu dapat. Ya, karena Allah yang lain ikut, karena yang lain belum tentu Allah ikut, gitu. Ya, jadi ini sesuatu anjuran, ya, yang memang diajarkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Ya, apapun yang kita kerjakan itu niatkan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat banyak memang hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu tuh. Ya, apapun yang kita kerjakan sekecil apapun, apalagi yang gede ibadah yang kita kerjakan harus kita niatkan karena Allah. Ya. Puasa saja coba yang sebentar lagi akan kita lakukan puasa Ramadan. Ya. Itu kata Nabi kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, itu. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan imanan didasari dengan adanya iman wa ihtisaban dan mengharapkan ganjaran, artinya ajr minallah, pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dzanbi. Akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Orang yang melakukan azan pun ya karena iman dan mengharap ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Ghufira lahu, ya, ai bil bina'i lil maf'ul, diampuni lahu baginya, bagi orang yang azan tadi itu, ya apa diampuni? Ma taqaddama min dzanbihi, semua dosa-dosanya yang lalu, ya. Jadi dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu lantaran dia mengumandangkan azan atau memanggil atau mengasih tahu orang lain kalau waktu sholat sudah masuk, maka apa? Dosa-dosa dia yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi memang ai minas shaghair. Ya, dosa yang bakal diampuni itu adalah dosa-dosa yang apa? Yang kecil. Ya, nah memang yang banyak tuh di sini kita dosa apa? Dosa kecil. Ya, kalau dosa gede mah insya Allah enggak lah kita. Ya, kita kan saya seringkali katakan dosa kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya, nah kita kalau dosa kecil tapi sering jadi apa? Iya. Ya kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, itu. Nah itu yang sesuatu yang kadang kita anggap suatu hal yang remeh, dosanya kecil nggak apa-apa, kita juga hilang. Ya, kita kerjain, nggak bisa juga kayak gitu. Ya, dosa kecil yang kita kerjain, kalau kita nggak menjadikan jalan untuk minta diampuni, Allah ampuni. Kan gitu. Ya, ya dosa dari mata kita bu, dosa dari mulut kita, dosa dari kuping kita, dosa dari tangan kita, dosa dari mulut kita, dosa dari kaki kita, itu kan dosa-dosa kecil tuh. Ya, lah kalau kita nggak menjadikan jalan agar Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita, kira-kira Allah ampuni nggak terus ya? Nggak akan. Ya, istilah kata lah, lo anggap tuh biasa, gue kagak ampunin. Ya, kan yang namanya kita tuh sama Allah tuh harus apa? Ya? Harus minta. Ya. Kalau kita minta sama Allah wajar bu, ya jangan kita minta sama manusia, jangan. Ya, minta kepada siapa? Kepada Allah. Karena Nabi sudah mengajarkan fa idza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau kamu mau minta kepada siapa? Kepada Allah. Ya, nggak pernah tuh bu ada hadis, apalagi Al-Quran ijma atau qiyas tuh kita disuruh minta sama manusia, ada? Nggak ada. Katakan Nabi sendiri yang katakan fa idza sa'alta fas'alillah. Kamu minta kepada Allah. Ya, Nabi juga enggak bilang fa idza sa'alta fas'alni, enggak. Ya, kalau kamu mau minta kepadaku, enggak pernah. Ya, tapi dia mengatakan fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi dosa-dosa kecil yang kita kerjain tuh baik dengan sengaja ya atau nggak sengaja,
ya akan diampunin. Cuma dengan berbagai cara Allah akan ngampunin dosa kita. Ya, ada yang dengan kita dikasih ujian berupa penyakit kan begitu. Itu cara Allah untuk ngampunin dosa kita. Ya, ada dengan cara urusan kita kadang apa itu? Nyangkut mulu. Itu bisa jadi jalan Allah untuk ngampunin dosa kita. Ya, makanya kan saya bilang kita jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Ya, apapun sesuatu yang menurut kita nggak enak, ya, lantaran bukan karena dosa kita, yakin kalau itu ujian dari Allah, gitu aja. Ya, lah kalau udah namanya ujian dari Allah pasti ada apanya? Hikmahnya. Ya, karena kalau kita mau pikirin menurut akal kita nggak bakal nyampe gitu. Ya, nggak bakal kita bisa mampu untuk menghadapi sesuatu yang Allah gunakan cara Allah untuk menguji kita. Ya, anak kan ada yang begini, itu cara Allah. Ya, kita kan nggak tahu. Ya, kadang kala suami begini, kadang tetangga yang itu cara-cara Allah lah untuk menguji kita. Pokoknya sekali lagi saya garis bawahi, sesuatu yang kita rasakan nggak enak bukan lantaran karena dosa kita, berarti itu Allah lagi menguji kita. Ya, tapi sesuatu yang nggak enak karena kita ya melakukan hal yang dosa itu, berarti Allah lagi azab kita. Gitu. Ya, jadi kita harus apa? Introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, jangan pernah Allah kita salahin. Ya, karena Allah sudah menyatakan wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Ya, Allah atau Tuhan kamu itu nggak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Bu, kata abid itu bukan hanya manusia loh. Ya, makhluk yang namanya binatang makhluk Allah bukan? Allah, tumbuhan makhluk Allah. Semua yang ada di bumi ini dan di langit itu adalah makhluk Allah. Nggak pernah tuh Allah berbuat zalim kepada tumbuhan. Nggak pernah Allah berbuat zalim kepada binatang. Ya, itu Ustaz, binatang dipotong-potongin kalau dirada itu bukan zalim, bukan. Ya, itu ujian ya dalam rangka untuk jalan mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Bukan dikasih apa itu? Kejem oleh binatang tiap lebaran Idul Adha dipotong, bukan. Itu bagi kita yang gagal paham kita akan nyangka buktinya tuh binatang aja diapain? Potong, kalau nggak kejem nggak mungkin dong suruh potong, bukan. Ya, gitu. Dan binatang yang dipotong Bu, kalau dia bisa ngomong dia akan bersyukur loh. Ya, kenapa dia bersyukur? Dia akan menjadi kendaraan yang akan ditunggangi oleh manusia kelak nanti di mana? Di surga. Ya Bu, itu binatang dia nggak ngomong aja. Ya, kalau dia bisa bicara, dia bisa ngomong, dia akan bersyukur. Alhamdulillah, katanya itu. Ya, engkau keluarkan uang untuk membeliku dalam rangka aku mendekatkan diriku, kata itu hewan kepada Allah, dan aku rela akan menjadi tungganganmu nanti di mana? Di hari kiamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna wa ma rabbuka bizzallamin lil abid bukan saja kepada makhluk yang namanya siapa? Manusia. Ya, tuh. Tetapi secara umum kepada makhluk siapa saja, ya Allah selalu apa? Tidak pernah berbuat zalim atau salah. Ya Bu, yang salah biasanya siapa? Kita manusia. Ya, hewan pernah salah nggak? Hewan nggak pernah salah. Iya, nggak punya akal. Tumbuhan salah nggak? Nggak salah. Ya, itu tumbuhan parasit Ustaz, tumbuh di pohon-pohon jadi mati, jangan salahin tumbuhan. Ya, memang dia jenis tumbuhan yang Allah ciptakan untuk tumbuh di suatu tumbuhan yang ini. Kenapa? Cara Allah untuk mematikan tumbuhan itu dengan adanya parasit benalu tadi. Tuh, ya. Kita bilang tikus, katanya itu makhluk yang brengsek, nggak ada manfaatnya. Siapa yang bilang? Ada nggak manfaatnya? Ada. Ya, kecoa yang kita bilang binatang jorok, nggak ada manfaatnya. Salah Bu. Justru binatang kenapa dia banyak di spiteng, di kotoran-kotoran, dia mengkonsumsi bakteri-bakteri yang ada di mana? Di kotoran, ya, spiteng. Coba kalau Allah menciptakan kecoa, ya, itu namanya bakteri akan apa? Gentayangan di rumah kita. Tuh,
itu di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya, tuh. Makanya Allah katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, enggak ada sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan kami itu sesuatu yang apa? Sia-sia. Ya. Kita bilang Covid saat orang pada mati. Ya, itu berarti Allah ciptain sesuatu yang bahaya. Tidak. Ya, apa dibalik ya Allah mengutus binatang yang namanya Covid? Untuk teguran kita, ya, untuk kita tahu bahwasanya ya hidup di dunia ini tuh bukanlah sesuatu kehidupan yang penuh dengan nikmat-nikmat yang harus kita senang-senang. Ya, ya orang sakit, ya, orang sehat tahu-tahu meninggal ada nggak? Ada. Yang disalahin apa? Covid itu, ya. Padahal kalau kita yang beriman kita akan bilang bukan karena Covid-nya, karena memang sudah takdir. Kebetulan ada Covid, jadi meninggal waktu musim pandemi itu, ya. Jadi jangan sekali lagi saya katakan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal sekecil apapun. Ya, apalagi dalam hal yang sifatnya hal-hal yang besar, ya. Kita sudah berencana, kita sudah susun dengan rapi, Bu. Allah bilang nggak terlaksana, apa terjadi? Kayak pun nggak bisa, Bu. Kita mau usahain kayak apapun namanya, tuh ya nggak akan terjadi karena sesuatu yang ada di dunia ini ya berada dalam apa? Ya, genggaman ataupun penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, jadi Allah itu selalu ngawasin. Ya, selalu ngeliatin kita. Nah, kita ngumpul di sini, Allah nggak lihat ya? Iya. Lihat. Ya, orang ngaji ada yang sambil senderan, ada yang sambil belajar contohnya nih ya, yang sambil ngantuk, yang sambil ngelamun. Ada nggak? Kalau tahu nggak? Tahu. Ya, kita nggak tahu aja dilihatin Allah tuh, Bu. Ya, yang sambil apa tuh ganjel dagunya pakai tangan kita ada kan? Macam-macam. Ya, Allah perhatiin tuh, Bu. Cuma kita nggak lihat. Ya, kalau kita tahu Allah ngeliatin kita, Bu, kita malunya. Malu gak kita? Malu. Ya, alhamdulillah Allah nggak memperlihatkan zatnya secara langsung sekarang ini. Tuh, ya. Jadi, ya kita harus sadar bahwasanya kita ini adalah makhluk yang selalu berada dalam muraqabatullah, dalam pengawasan Allah. Ya, ubudullaha ka'annaka tarahu. Ya, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah pasti melihat engkau. Ibu ngaji ada yang bawa kitab, ada yang kagak. Tahu tak Allah? Tahu. Ya kan kelihatan. Ya, ada lupa kan? Ada lupa, ya kan? Iya, ya. Macam itu, ya. Rawahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Abi Hurairah, sanadnya dari Abu Hurairah bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Ya, hadis dhaif bukan berarti kita enggak boleh ambil. Ya. Jadi para ulama muhaddisin dan ulama fuqaha ya, mereka menjelaskan hadis dhaif itu boleh kita pegang untuk kita jadikan apa? Fadhailul amal. Mengambil keutamaan suatu amal. Kita kan lagi belajar tentang apa? Fadilatul azan, keutamaan azan. Ya, ini hadisnya meskipun dhaif, bukan berarti hadis itu nggak bisa kita pakai, tapi boleh kita ambil atau kita pakai dalam rangka untuk menyempurnakan atau melengkapi amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan. Begitu. Ya, baik. Wal khamsu shadiqatun, ya, bi an takuna min yaumin wa lailatin aw min ayyam. Ya, yang dimaksud dengan 5 ya, membenarkan sholat yang 5 itu artinya apa? Ya sholat dalam sehari semalam. Iya kan? Kan kita diwajibkan sholat dalam sehari semalam itu 5 waktu. Ya, itu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Ya, itu hadis yang berikutnya. Selanjutnya
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Ya. Kata Nabi, ada 3 kelompok ya, atau 3 golongan yang dipelihara atau dijaga Allah atau dilindungi Allah min azabil qabri, dari siksa kubur. Ibu. Jadi sebelum kita disiksa di neraka, Bu, ya, itu orang yang bandel-bandel bakal disiksa di mana dulu? Kubur. Ya. Coba. Apakah enggak merasakan sakit kita waktu dikubur, waktu disiksa itu orang? Rasakan. Sakit itu baru di kuburan loh. Ya, belum di neraka nanti. Ya. Tuh. Ada orang yang disiksa di dunia disiksa, di kubur disiksa, di akhirat disiksa. Nauzubillah min dzalik. Ya, tuh. Nah kita mudah-mudahan sih dua-duanya jangan, apa tiga-tiganya janganlah. Dunia jangan, kuburan jangan, akhirat juga jangan disiksa kita. Ya. Nah ini ada 3 kelompok orang Bu yang bakal Allah lindungi dari siksa kubur. Ya, siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah asyahid, orang yang mati syahid. Ya, tuh. Jadi orang kalau sudah mati syahid, udah pasti tuh Bu, mereka bakal dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Tuh. Yang namanya orang mati lebih lama daripada orang hidup loh. Ya, orang tua kita Bu yang udah mati bertahun-tahun yang lalu, ya, ada yang udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya. Kita dulu belum hidup, ada yang 70 tahun, kita belum hidup Bu, tapi mereka udah meninggal. Sampai sekarang mereka masih ngapain? Kubur nungguin. Ya, masih di alam barzakh namanya itu. Ya. Lah kalau kita aja belum lahir dia udah meninggal, sekarang kita udah gede udah 70 tahun, berarti lamaan siapa? Iya, lah kalau kita enak di kuburan, seneng kita. Ya, seperti orang-orang yang mati syahid ini. Ya kan? Kan Allah katakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Ya, janganlah engkau mengira orang-orang yang meninggal dalam berjuang di jalan Allah mereka mati, dalam arti mati udah begitu aja. Tapi Allah katakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, akan tetapi ahya, mereka dihidupkan oleh Allah, 'inda rabbihim, sisi Allah penuh dengan apa? Rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan. Ya. Jadi dunia kita enak, kubur enak, akhirat enak banget itu. Ya, jangan dunia enak, kuburan gak enak. Mendingan dunia gak enak apa kuburan gak enak? Oh, yang namanya hidup ini pilihan. Pilihan itu ada berapa? 2, ya. Kalau pilihan lebih dari 2 namanya pilihan ganda. Itu orang ujian, itu orang ulangan. Pilihan 2, ya, nggak ada pilihan 3. Kalau lebih dari 2 namanya pilihan ganda. A, B, C, D, bisa E, bisa. Ya kan, namanya pilihan ganda kan begitu. Ya, dulu BS, sekarang BS nggak ada. Ya, pilihan ganda ada itu. Kayaknya kita mendingan apa ya? Ya mendingan kalau kita saya suruh milih mendingan nggak apa-apa lah dunia sengsara, tapi di kubur senang, apalagi di akhirat juga senang. Kenapa Bu? Sengsara di dunia nggak lama, ya. Tuh. Tapi kalau sengsara di kubur Bu, lama, lebih lama lagi dan nggak akan berakhir. Sengsara di mana? Di akhirat. Ya, namanya akhirah. Ada Bu kata akhir setelah akhir? Ada. Namanya udah akhirah. Ya, itu nggak ada yaum. Makanya kan Allah katakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya,
negeri akhirat atau negeri yang paling akhir itu kata Allah lebih baik daripada negeri yang pertama, yaitu dunia. Ya, sengsara di dunia paling setahun, 2 tahun, 3 tahun beres, ya kan? Tapi sengsara di kubur bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Tapi naudzubillah sengsara di akhirat tidak akan pernah berakhir. Ya, nggak akan ada habisnya, la nihayatalah, tidak akan ada akhirnya. Ya, terus ya, ketika kita akan naudzubillah disiksa di surga di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tenang Bu, kalau kita orang-orang yang beriman, rajin ngaji, nuntut ilmu, berkawan sama teman-teman baik, ya, kita hidup senang, kita mati juga masih senang Bu. Kenapa? Kita selalu didoain. Ya. Nah, coba kita berkawan dengan orang kenal Bu, kita mati ditinggal udah. Ya, enggak diapain. Enggak didoain, minimal kan bacain Fatihah. Ya Bu ya. Minimal Fatihah loh Bu, untungnya kita berkawan sama teman baik itu nanti kita dibacain Fatihah tuh. Ya, Fatihah yang kita baca sekarang kita anggap suatu bacaan biasa, tapi nanti ketika kita berada di alam barzah, subhanallah, itu sesuatu yang lebih bermanfaat dari dunia beserta sini. Baru Fatihahnya doang. Ya, tuh. Bagaimana kalau bacaan-bacaan lain yang memang dikirimkan oleh teman yang baik kita kepada kita saat kita sudah berada di alam barzah. Ya Bu, tuh Fatihah buat bulan, buat ini, buat itu tuh. Ya, baru dia merasakan. Kenapa? Ya, saat itu dia baru merasakan betapa untungnya kita punya teman baik waktu kita di dunia. Ya Bu. Teman baik kalau buat di dunia doang ada manfaatnya. Ya, yang enak teman baik dunia akhirat. Ya, itu enak tuh. Karena Bu, orang yang menjadi teman baik kita belum tentu nanti di akhirat bakal menjadi teman kita. Bisa jadi menjadi musuh kita. Ya, karena Allah sudah jelaskan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman baik kita yang waktu di dunia itu nanti di akhir akan jadi musuh-musuh kita. Ya, illal muttaqin, kecuali teman-teman yang yang bertakwa. Ya, teman yang baik yang bertakwa artinya yang selalu menasihati kita ketika kita lupa, ketika kita salah, ya, dan menegur kita ketika kita silap. Itu namanya teman yang baik. Ya, berkawan bukan karena duitnya doang, bukan karena jabatannya doang, bukan karena popularitasnya doang, tapi hubbuka lillah. Kita cinta kepada teman kita karena Allah. Ya, wa bughduka lillah, dan kita benci kepada orang lain juga karena siapa? Karena Allah, bukan karena yang lain. Udah kalau dah. Ya. Ada gunanya punya tetangga minjem duitnya susah. Gede karena minjem duit susah, jangan. Ya, bisa jadi dia nggak kasih memang karena lagi kondisi kan begitu. Ya, kita Bu kalau pengen hidup enak tenang jauh dari penyakit Bu, pelongin aja hati. Ya, jangan pernah kita ada perasaan yang bikin hati kita ngurusin orang lain, jangan. Ya, udah kita sibuk sama diri kita aja dah. Ya, ya ngapain sih urusan orang kita pikirin Bu, dia nggak bikin urusan kita. Hah? Kurang kerjaan, mendingan kerjaan rumah lu kerjain gitu kan. Ya, mendingan nyuci, mendingan tidur lah daripada bikin orang lain. Ya, ngapain lu memikirkan sesuatu hal yang nggak perlu kita pikirin. Ya, coba kalau kita pelong aja, insya kita sehat. Ya, pelongin aja. Hidup ini memang penuh dengan masalah. Ya, tapi kita bagaimana menyikapi masalah yang ada itu. Ya, apa kita taruh di hati. Jangan. Hati ini sebenarnya nggak nerima loh. Ya, nggak nerima. Orang ada masalah ditaruh ke gue mulu. Hati-hati begitu. Ya, udah ngapain jangan lu bikin orang lain. Bikin diri sendiri aja dulu dah. Ya, Allah juga suruh Ku anfusakum wa ahlikum. Tuh, ya. Pikirin diri kamu dan keluarga kamu aja dulu.
Ya, masalah dia begini, begitu, begini urusan dia. Ya, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban atas masalah yang dihadapin. Allah nggak minta tanggung jawab kita atas masalah orang. Enggak, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tuh. Ya. Allah bakal minta pertanggungjawaban diri kita masing-masing. Keluarga kita bukan keluarga Bukhari akan ditanya keluarganya Pak Iko, enggak. Keluarga saya tanya keluarganya Pak Bayan, enggak. Masing-masing yang akan ditanyakan siapa yang menjadi penanggung jawab keluarga si Anu. Ya, jadi kita jangan pernah ngurusin ya urusan orang yang enggak perlu kita ambil usianya. Ya, urusan dia biarin aja lah. Kalau dia minta nasihat kita nasihatin, ya. Kalau dia minta kasih tahu kita kasih tahu, ya. Tapi kita untuk tadahul atau ikut campur, apalagi mau sok jadi pahlawan kemalaman, bukan kesiangan kemalaman, janganlah kita. Ya, tenang aja. Insya Allah banyak jalan untuk kita melakukan kebaikan. Ya, itu. Baik. Jadi ada 3 orang yang bakal dijamin oleh Allah dari siksa azab kubur. Yang pertama adalah syahid. Ya. Nah, siapa syahid itu? Wa huwa ya yasduku ala syahid al-akhirah. Yang dimaksud syahid di sini adalah syahid akhirat. Ya kan? Kan ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat, ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang syahid akhirat ini? Ya, di sini katakan seperti apa? Ya, faqat ya kaman qatala zulman. Seperti orang yang terbunuh karena dianiaya, ya, atau dizolimin. Ya. Tuh, ya. Ada orang dipukulin sampai mati. Ya, maaf seperti maling sendal di masjid dah contohnya. Ya. Maling loket sama lu itu maling mana dia? Iya. Iya. Dia pukulin aja sampai mati. Ya, kalau dia mati dia masuk surga itu, Bu. Kamu maling. Iya. Masuk surga. Nanti yang berhak menghakimi bukan kita, Allah. Biar maling dia masih syahid juga. Iya, syahid. Biar dia nolong ya. Ya, hati-hati, Bu. Ya. Tuh, ada penjelasannya nih, Bu. Ya. Jadi ketika ada orang yang mati terzalimi, walau bihasbil hay'ah, ya, meskipun dalam bentuk pandangan seperti apa aja tuh. Tadi itu, ya, hanya aja dia cuma nyolong sendal, dipukul sampai mati ya. Coba orang nyolong ratusan juta, ratusan miliar sampai mati ada nggak? Enggak. Ada. Diam-diam. Itu kira-kira tuh koruptor maling bukan? Maling. Nah, Bu, istilah itu sebenarnya maknanya sama. Maling, garong, copet, apalagi rampok, korupsi bahasa halusnya koruptor, bukan koruptor. Orangnya itu koruptor sama, cuma bahasanya dihalusin. Kalau kita sebenarnya sebut bahasanya yang dihalusin. Maling di DPR gitu aja, atau perampok DPR boleh nggak? Boleh. Ya, kalau bahasa Al-Quran bukan kasar. Kita menurut bahasa kita kasar. Ya, tuh coba Bu, ketika orang sedang dilakukan hukuman kisos, ya, atau dilakukan perajaman terhadap penzina atau jilid terhadap penzina, ya, itu dalam bahasa Al-Quran bilang lihat, suruh perhatiin, liatin tuh orang yang disiksa. Ya, apakah harus disembunyiin? Wala ta'khuzkum rahmatun. Jangan kamu ada belas kasihan gak enak sama dia. Ya, lihatin. Contohnya Bu, ketika akan ada eksekusi, ya, kisos yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, itu kalau Bapak Ibu kalau Ibu ziarah ke Jeddah, itu ada namanya Masjid Kisos.
Ya, itu kalau ada akan eksekusi orang akan dipancung atau dikisos, itu hari Jumat tuh diumumin loh. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian, nanti setelah Jumat akan ada eksekusi ya, kisos terhadap terdakwa bulan-bulan ya. Bagi Bapak Ibu silahkan untuk melihat secara langsung. Suruh ya. Kenapa? Biar dia tahu rasa malu dulu di sini sebelum malu nanti di akhirat. Lah Bu, nanti Allah menghukumkan kita Bu, memperlihatkan aib kita di padang mahsyar, bukan orang Indonesia doang yang melihat loh Bu. Iya kan? Iya. Semuanya orang bakal ngapain? Ngeliatin. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, orang Jepang, orang Thailand, orang Filipina, orang Cina aja ngeliatin gitu. Saat orang buta bisa melihat gak? Kagak ada yang buta nanti di sana Bu. Ibu jangan bayangkan nanti di padang mahsyar ada yang buta gak? Nggak ada yang buta, nggak ada yang buta. Semua dibukain lagi matanya. Kenapa? Kenalin, tapi nih misalnya saya kayak gitu, ada yang kenalin nggak gitu maksudnya? Ya kan, ngapain kenal? Yauma la yanfa'un malun wala banun. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Kata Allah kan gitu. Setiap orang tuh sibuk sama urusannya aja, Bu. Pak Iko, apa kabar? Enggak ada. Bu Haji Ome, apa kabar? Enggak kenal itu ya, enggak kenal. Enggak kenal. Ya, anak aja lari dari orang tuanya. Saudara lari dari orang saudaranya. Gimana kita mau nyapa? Saya Haji Masri, apa kabar? Gimana Pak Haji sehat enggak? Enggak ada. Iya, likul limri'im minhum sya'nun yughni. Ya, itu. Jadi semua orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing, Bu. Ibu kalau pengen ngelihat orang nggak ada yang hasad nanti di padang mahsyar. Ya, nggak ada yang hasad sebenarnya. Enak banget jadi Bukhari ya. Ada. Itu dunia yang kayak gitu. Ya. Nah, gimana kemarin di kuburan enak gak? Kenalan gitu kali, nanya-nanya nggak ada. Jumlah kemana-mana di kuburan, berapa tahun itu di kuburan, nanya gitu. Iya kan? Ketemu lagi, Bang Haji Sarwani ketemu kita ya. Gimana Bang? Kuburan mana enak gak? Nanya gitu. Nggak bisa. Ya, nggak sempet Bu. Ya, tuh. Kenapa? Karena kita sibuk ambil urusan diri kita aja tuh Bu. Apa yang kita sibukin? Gue surga apa neraka nih? Ya, surga apa neraka nih? Ya, karena di situ Allah udah buktiin ada orang yang banjir keringat sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke dengkul, sampai ke pusar, sampai ke leher. Ada yang tenggelam dengan keringat itu. Ada yang ngatain, kok ikut tenggelam dengan keringat itu, tahu orang apa? Ada gitu. Ya, nggak ada di situ orang saking sibuknya dengan dirinya masing-masing. Allah anak saya kesian banget sih, anunya lagi itu kebanyakan keringat kita tolongin, kita tumbah ke apa yang kita tumbahin ya, keringatnya bisa. Tumbah banjir di sini, dia mau ditumbahin, ya nggak bisa. Itu urusannya dengan Allah, bukan urusannya dengan manusia. Ya, jadi itu harus kita pahami, kita sadari, ya gitu. Jadi yang namanya syahid itu ya dia satu mati karena teraniaya, meskipun dalam bentuk apapun, ya. Tuh, karena bahasanya adalah dikatakan walau bihasbil hayat, sekalipun dalam bentuk pandangan. Tadi tuh Bu, maling sendal digebukin di masjid sampai mati, itu masuk surga tuh. Ya, kira-kira imbang gak sih karena nyolong sendal dong atau mati? Enggak imbang. Ya, Kisos juga nggak dikisos. kisos nggak dikisos, karena di kisos itu kalau dinyolong emas 50 juta baru. Nah itu kayak maling perampok DPR tuh, pejabat itu bukan dikisos lagi, itu cincang kalau bahasa kita itu. Penggel. Ya. Tangannya dulu. Jangan tangan leher kalian. Kakinya dulu. Habis itu. Ya, itu.
Itu yang pertama ya. Seperti kaman istahaqqal qatlu bi qat'ir ra'si. Seperti orang yang akan dipisah dengan dipotong apanya? Ra'si, bukan rambut. Kepala. Leher. Ya. Ra'si memang kepala semua. Ya. Ya. Orang dipancung kan lehernya, Bu. Ya kan. Shot, kepala sakit. Ya. Batang lehernya dia apa itu dipenggal. Ya, jadi kalau Ibu pengen ngelihat orang dipotong leher tuh di Saudi itu, Bu, hari Jumat. Ya, jadi nanti itu si pelaku terdakwa ditutup kepalanya pakai itu. Ya, leher terang ini terkeluar al-bujud itu dipancung. Ya, terasa tuh saking tajamnya tuh alat. Ya, itu baru di dunia. Ya. Faqatala bitawassuti masalah. Tuh, ya. Seharusnya dia itu dibunuh dengan cara apa? Lehernya dipancung. Tahu-tahu dibunuh dengan cara yang lain, contohnya perutnya ditusuk. Tuh. Itu bisa jadi dia matinya mati syahid. Bukan bisa jadi, ini Nabi yang bilang itu dia pasti mati syahid, tapi syahid akhirat. Artinya tetap dia dimandiin, dikapanin, disolatin, ya itu dengan apa? Cara seperti orang yang mati biasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa man mata bi gharqin, ya orang yang mati karena apa ya? Tenggelam. Orang mati tenggelam, Bu. Ya, contohnya ada banjir, ketika itu ada orang yang mati tenggelam tuh, Bu, masuk surga itu karena dia syahid, ya. Apakah dia harus orang baik? Di sini dikatakan wa in asa fihi, sekalipun dia dalam keadaan melakukan maksiat. Ya, itu. Tapi memang tenggelamnya ini lagi maksiat, contohnya ini, Bu, bukan karena sebab ada sesuatu hal. Ya, karena angin, karena kelalaian itu. Beda, ya, karena tahu tenggelam aja gitu, ya, yang memungkinkan memang menurut akal dia ini nggak akan terjadi apa, ya, tenggelam, ya, tahu-tahu tenggelam. Nah ini yang dikatakan orang yang mati syahid karena tenggelam seperti itu, ya, sekalipun dia dalam keadaan maksiat. Wa in asal, ya, binahwi syarbil khamri, ya, seperti dia lagi minum khamar, lagi mabok, ya. Tahu-tahu kapalnya tenggelam atau dia tenggelam, nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tahu tenggelam itu, Bu. Tapi kalau karena adanya suatu hal sebab, beda. Ya, kayak kita, Bu, apa namanya? Ada orang naik kapal laut atau pesawat, ya kan? Kan nggak ada tanda-tanda tuh, entah ini entah apa itu, tahu-tahu kapalnya apa? Meledak kayak tahu-tahu, ya, atau jatuh, ya. Itu secara hukum dia dikatakan masyarakat kalau dia orang beriman, ya, kalau kafir tetap, ya, tuh, ya kan nggak ketahuan. Kenapa nggak ketahuan? Sebelumnya kan pesawat sudah dicek kondisi baik, layak terbang, ban nggak kempes contohnya, nggak ada kerusakan baut-baut yang kendor, ya, layak untuk terbang, pilot nggak salah, ya, tahu-tahu lah qadarullah terjadi, tahu-tahu pesawat jatuh. Ya kan, insya Allah dikatakan orang penumpang yang Islam itu mati. Ya, itu, Bu, saya tanya tuh penumpang kalau bakal dia mati mau nggak naik pesawat itu? Gratis dah ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak? Ini liburan tanggal 28 ke Bali gratis. Cuma kan pesawat tengah lautan jatuh. Orang tolol aja enggak ya? Bagi orang kita orang tolol aja enggak enggak. Pengali juga enggak masih hidup. Nah iya ngapain ke Bali gratis tapi pesawat di tengah lautan dijatuhin? Ya, orang tolol aja enggak ya? Bagi orang pintar mikir lu aja suruh naik sendirian ngapain ngajak gue? Ya, tuh. Baik. Bi khilafi man gharaqa bi sayrin safinatin fi waqtin hayjanir rih.
Ya, berbeda dengan seorang yang tenggelam saat dia naik kapal laut, itu kapal lautnya karam karena apa? Hayjanir rih, karena tiupan angin. Tuh, kalau ini nih, falaisya bisyahid, orang-orang matinya bukan mati syahid. Udah tahu cuaca lagi nggak baik, kenapa lu berlayar juga? Namanya cari mati itu di situ kan. Lu mati, lu cari, nggak lu cari aja pasti datang. Kan gitu, Bu. Ya, tahu-tahu angin, ya kan, ombak besar. Saya kasih tahu, jangan melayarkan kapal laut karena cuaca yang buruk. Udah, kami seorang nahkoda yang hebat bisa mengendalikan kondisi kapal laut dalam keadaan kondisi apapun. Sombong. Ya, angin ribet sebentar, kebalik. Korban jadi itu orang itu apa itu? Jadi nggak mati syahid semua. Karena kelalaian siapa? Si nahkoda tadi, sombong. Ya, kan orang ada ilmu namanya BMKG itu, Bu. Ya, bisa melihat cuaca ini dalam sekian jam akan namanya, ya kondisi udara baik, layak terbang, layak dilayarkan, berlayar. Ya, itu perhitungan manusia. Qadarullah, kalau terjadi hal yang tidak kita ingat itu namanya qadar. Itu bukan tanggung jawab kita, itu yang begitu bakal mati syahid namanya itu. Ya, di luar ketentuan atau apa? Keinginan kita. Ibu ngaji ke sini, Bu. Ya, tahu-tahu bakal mati semua, mau enggak ngaji kemana? Tahu-tahu enggak ngapain? Iya kan surga, masuk surga, mati syahid katanya. Iya, ya itu, Bu. Jadi kalau tenggelam lantaran dia naik kapal laut, ya kapalnya karam ketiup angin, ya tenggelam tuh kapal, orang yang nggak mati syahid karena sudah dikasih tahu maksudnya itu cuaca buruk, jangan memberangkatkan kapal atau berlayar. Itu yang kedua, ya itu. Yang ketiga, waman mata bihadamin au harikin. Ya, orang yang mati karena bihadamin, tertimpa benda seperti saudara-saudara kita yang kemarin tuh longsor, gempa bumi, ya Bu. Itu kalau di Islam, Bu, insya Allah mati syahid. Kalau gitu kita mau dong. Enggak mati ketimpa bangunan gitu. Kan mati syahid. Masih pantai kiri. Kalau masjidnya Mas Haji kita masjid. Ya, itu. Itu namanya, Bu, mati jangan dicari. Ya, kalau mati bisa dicari enak banget, Bu. Orang mengharap mati di tanah suci pasti masuk surga, belum tentu. Ya, sampai bilang orang mati bunuh diri mau masuk surga. Agak, ya lagi umroh, lagi haji, tinggal di lantai 15 diterjun, pengen mati di sono. Ya, tahu-tahu nggak mati, apa jadinya? Malu iya, cacat iya kan begitu. Ya, kenapa lu terjun? Pengen mati tanah suci biar mati syahid. Kalau nggak mati nggak tahu. Nah, Allah belum kehendakin mati, bakal mati. Ya, tapi secara akal Allah kasih, cacat dia, ya kan? Ya Allah tunjukin, nggak ada orang terjun dari lantai 15 nggak ngapain-ngapain. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Tapi Ustaz, kita mimpi itu udah kayak niat, apa bukan niat sih? Katanya aku pada mati di sana di Mekah katanya. Bener nggak lama dia pergi haji, pergi lagi berangkat haji, pulang nama. Iya. Tapi Nabi melarang loh, jangan pernah kita minta mati. Ya, kita minta mati husnul khotimah, bukan minta mati di sana. Ya, minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Nabi pernah didatengin, ya, ada orang sakit, Bu, sakit udah bertahun-tahun, datang kepada Nabi, ya Allah doain saya dong biar mati. Ya, Nabi bilang nggak boleh. Ente minta doain mati, sama aneh nggak boleh. Ya, doa kata Nabi, ya Allah matikan saya, kalau memang mati itu lebih baik buat saya. Itu boleh.
Ya Allah hidupkan saya kalau memang hidup itu lebih baik untuk saya. Tapi kalau minta mati tok kayak gitu nggak boleh. Meskipun penyakit seberat apapun yang kita derita, tak boleh kita berdoa ya Allah, ya mawitni, matikan aku, boleh? Ya, tuh Allahumma ahyini in kana hayatan khairan li, ya wa amitni ya in kana mautan khairan li. Tuh, hidupkan aku kalau hidup itu akan membawa kebaikan untukku. Matikan aku kalau mau mati akan membawa kebaikan untukku. Ya kita kalau melihat orang sakit, orang tua sakit terlalu itu, kita nggak tega, jangan kita minta ini bukan biar cepat mati, jangan, nggak boleh. Ya Allah mati orang tua saya nggak apa ya Allah, kasihan nggak tega melihat itu boleh. Doain aja kayak gitu. Kalau memang mati lebih baik, cabutlah nyawanya ya Allah. Ya, itu. Minta namanya itu. Ya, yang terbaik menurut Allah. Ya, betul. Au harikin, atau orang yang mati karena kebakaran. Ibu, kebakaran juga bukan karena nih ngebakar diri, beda ya. Ya, tahu-tahu rumahnya lagi asik-asik nggak ada apa-apa, tahu-tahu kebakaran, ada mati itu syahid tuh. Bukan karena direncanain, bukan. Yuk kita bakar rumahnya, kita biar mati syahid semua, kayak gitu. Bunuh diri namanya tuh. Zolim juga, ohan juga. Pandangnya ohan juga lagi. Ya, itu orang yang mati kebakaran. Ya, orang jualan di pasar lagi dagang tahu pasar kebakaran, nggak sempat lari. Ya, kebakaran itu mati syahid itu. Ya, kalau di Islam ya, kalau nggak Islam tetap. Terus, waman mata ghoriban, ya, orang yang mati di mana? Di tempat pengasingan, lagi belajar tahu mati dulu Mesir contohnya. Ya, lagi mukim, lagi kerja nyari nafkah di sono tahu mati. Ya, cuma niat awalnya loh, kembali kepada niat awalnya ya. Ya, itu. Wa in asa bi gharibatihi, ya sekalipun dia melakukan maksiat di pengasingannya itu, ya seperti bikin wana syazatin, tuh seperti melarikan diri dari seorang istri yang berbuat nusyuz. Pasti nusyuz bu? Apa nusyuz itu? Apa nusyuz? Nah, nusyuz itu artinya istri yang tak taat sama suami, istri yang apa itu, ya durhaka, ya kan? Jadi perempuan tuh bu, kalau dia udah menikah kan perbuatan yang paling baik adalah dia taat kepada siapa? Suami, bukan kepada orang tua. Ya, karena tanggung jawab orang tua ketika punya anak perempuan lepas sampai dia menikah. Ya, surga aja udah pindah itu. Ya, tuh ke suami. Kalau kita lawan berarti bukan solehan dong. Ya lihat dulu redaksi ngelawannya kenapa dulu begitu. Ngelawan gimana ya? Iya. Itu kan. Tukang lawan itu satu. Ya, kalau seorang hakim saja bu akan menghakimi terdakwa kan melihat motif-motif dia membunuhnya lantaran apa nih? Kan begitu. Begitu juga orang ketika melakukan kesalahan bu. Contohnya maling loket kemarin bu. Secara hukum kita harus lihat dulu motif apa yang menjadikan dia kok mau nyolong loketnya. Ya kan? Karena mungkin baik laporan, buktinya laporan yang saya dapat ya itu maling loket katanya bawa apaan? Bawa apa coba? Bawa celana perempuan 4. Celana dalam perempuan gitu. Ya kan? Tak ada tuh cara laporan buat celana dalam perempuan 4 katanya.
ya bapak anak itu banyak hal-hal yang menurut kita aneh. Jadi ini orang kelainan jiwa mungkin, ya kan? Nah digebukin gimana coba? Betul. Kita cari dulu motif-motifnya apa nih Bu, ya? Yang menyebabkan ini kok bisa mencuri kan begitu. Bu, maling di masjid banyak nggak? Ada. Di masjid banyak maling nggak? Banyak. Ketahuan nggak? Ketahuan, saya kira nggak ketahuan. Coba kalau ketahuan kayak orang yang kemarin. Lebih malu. Kenapa? Ya, maling di masjid banyak, di musola banyak Bu. Banyak, cuma nggak ketahuan. Menurut pandangan mata kita. Iya, tapi di mata Allah ketahuan nggak? Ketahuan. Tadi malu sendiri di hadapan jutaan orang nanti bakal ketahuan. Ya, tuh. Jadi motifnya harus kita pelajari dulu. Ya, makanya itulah pentingnya kita dikatakan jangan pernah mau main hakim sendiri. Ya kan, Bu? Ibu punya suami ngambek, coba cari penyebab itu suami ngambek kenapa? Jatahnya kurang. Ya, contohnya, ya, mungkin servisnya kurang. Saya jadi nggak? Itu yang kita cari. Yang kita bilang lagi jadi lagi ngambek mulu, ya, pusing kan ngurusin laki kayak lo ya, pusing. Iya lah Ustaz, ngambek mulu pusing. Apalagi kan ada duit, jadi minta Cari dulu penyebabnya itu, ya. Ya Bu, orang tuh Bu melakukan sesuatu yang nggak enak menurut kita pasti ada sebabnya loh. Ya, ada sebabnya. Likulli syai'in yunatu bisababi. Ya, segala sesuatu terjadi karena ada sebab musabab. Ya, coba bayangin, ibu punya suami ngambek dulu, kenapa nih? Ya, deketin lakinya, rayu, apaan bang? Bahan yang kurang, ya kan? Pasti kok laki bakal malu loh kalau digituin. Ya. Tapi kalau laki yang gentle akan berkata gini akan berani. Bagi yang punya laki ya saat yang punya laki. Yang nggak punya laki lari ke anak atau ke cucu lah, ya kan? Anak ke cucu gimana kok? Bukan anak ngambek mulu kenapa? Ya, harus kita cari penyebabnya loh Bu. Ya, gitu. Kita nyari itu untuk menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Ya, kalau buat nambah masalah buat apaan? Capek doang gitu Bu. Ya, itu. Nah itu perlunya kita apa? Berkoordinasi dalam sebuah rumah tangga. Ya, kerjasama Bu, di mana aja yang namanya kerjasama itu penting loh Bu. Orang main bola meskipun 11 orang kalau nggak ada kerjasama nggak bisa menggolkan ke gawang lawan. Ya, Lionel Messi pemain terkenal di Argentina, secanggih apapun, sehebat apapun dia nggak bakal bisa menghadapi 11 orang. Bisa nggak menggolkan gawang lawan? Nggak bisa. Ya, itu perlunya apa? Kerjasama. Orang sepintar apapun, sealim apapun, setenar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, nggak bisa hidup di sendirian. Ya, perlu istri, perlu anak, perlu yang nasihatin. Itulah namanya dunia. Ya, itu. Wa man mata fi talabil ilmi wa ma'lam. Sudah 1 jam, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, itu baru ya berapa orang yang akan Allah berikan jaminan dari siksa azab kubur. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mau nanya dulu lah. Ya.